Adegan penyekapan sering kita lihat di film ya sob. Adegan ini sering menguras emosi penonton, bahkan tak jarang banyak penonton yang terbawa dengan suasana. Kejadian penyekapan juga pernah menimpa orang-orang ini di dunia nyata sob. Mereka berusaha meminta pertolongan dengan hal yang tak terfikirkan oleh orang lain. Dan beruntung bagi mereka saat orang yang mereka kirimi pesan berhasil mengerti maksud mereka sob. Inilah pesan-pesan yang tak terduga dari korban penyekapan menurut mantan YouTuber. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kalian subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update video yang menarik dari kita sob. Yuk lanjut. Cheryl Treadway. Seorang wanita di Florida bernama Cheryl Treadway pernah mengalami penyekapan selama beberapa jam oleh pacarnya sendiri sob. Doi ini disikap bersama 3 orang anaknya di sebuah rumah yang berlokasi di Avon Park, Florida. Kejadian ini berawal dari pertengkaran hebat antara Cheryl dan pacarnya yang berujung dengan penyekapan dan perampasan handphone milik Cheryl sob. Gak cuma itu sob, dia juga diancam oleh pacarnya jika berani untuk keluar dari rumah. Kejadian ini berlangsung selama beberapa jam sampai Shirley berhasil meyakinkan pacarnya bahwa anak mereka kelaparan dan membutuhkan makanan. Kemudian Cheryl meminta izin untuk menggunakan handphonenya untuk memesan pizza melalui aplikasi. Dia memesan pizza pepperoni dan menuliskan "Please help me, call 911". Ternyata pesan ini ditangkap oleh petugas pizza tersebut dan langsung menelpon pusat bantuan setempat yang langsung tiba beberapa saat kemudian. Cheryl berhasil diselamatkan bersama dengan seorang anaknya, tetapi 2 orang anaknya masih di dalam rumah bersama dengan pria itu. Setelah negosiasi yang cukup panjang, akhirnya pria itu pun melepaskan kedua anak Cheryl dan menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Dia dijerat dengan dakwaan penculikan dan penganiayaan sob. Perdagangan manusia. Seorang pramugari maskapai penerbangan milik Alaska Airlines pernah melakukan tindakan heroik saat berhasil menggagalkan upaya human trafficking dalam penerbangannya sob. Berawal dari kecurigaannya ketika melihat seorang gadis berpenampilan lusuh bersama seorang pria yang berpakaian jas lengkap. Kecurigaan Frederick semakin memuncak saat si pria itu tidak memberikan kesempatan Frederick untuk mengobrol dengan gadis lusuh itu sob. Tetapi pramugari itu tidak tinggal diam. Dia diam-diam mendatangi gadis itu saat dia berada di toilet pesawat. Gadis itu menuliskan sebuah pesan di cermin toilet yang berisi permintaan tolong bahwa dia akan dijadikan korban perdagangan manusia. Dengan tanggap, Frederick langsung memberitahu kejadian itu kepada pilot dan pihak keamanan setempat sesaat sebelum pesawat lepas landas. Pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu di penjara sob. Kejadian ini terjadi pada tahun 2011 silam dan sampai sekarang gadis yang tidak mau disebutkan namanya itu kembali hidup normal dan masih selalu menghubungi Frederick yang menjadi penolongnya saat kejadian mengerikan akan menimpanya itu sob. Kode Morse. Jeremiah Andrew Denton adalah mantan pilot angkatan laut yang ditugaskan selama perang Vietnam sob. Dia ditembak jatuh di wilayah Ton Hoa, Vietnam dan ditahan di penjara isolasi selama 8 tahun lamanya. Sebagai seorang tawanan tentu nyawa mereka sangat terancam. Denton dan krunya disiksa selama masa penawanannya itu sob. Tetapi pihak Amerika tidak mengetahui dengan kejadian yang menimpa Denton ini sampai pada tahun 1966 ketika Denton tampil di TV untuk diwawancarai oleh otoritas Vietnam Utara. Dia berusaha memberikan kode Morse dengan kedipan matanya sob. Dia mengulang-ulang kata torture yang berarti penyiksaan selama sesi wawancara yang juga ditayangkan di TV Amerika Serikat saat itu. Setelah kejadian itu, Badan Intelijen Amerika Serikat baru mengetahui hal buruk yang menimpa Denton dan krunya tersebut sob. Denton dan tawanan lainnya berhasil dibebaskan di Hanoi, Vietnam pada operasi Homecoming yang dilakukan oleh militer Amerika pada tanggal 12 Februari 1973. Denton pun menerima berbagai penghargaan atas jasanya itu sob. Petugas pizza.
Kembali ke restoran pizza shop. Kali ini seorang pengantar pizza berhasil menyelamatkan seorang wanita dari penculikan yang dilakukan mantan pacarnya sob. Kejadian itu terjadi di Waldo, Wisconsin. Seorang pria memesan pizza di salah satu restoran pizza. Saat setelah itu Jack Ronald datang untuk mengantarkan pesanannya. Tidak ada yang aneh dengan pria itu sampai Joey melihat seorang wanita dengan kelopak mata hitam berdiri di belakang pria pemesan pizza itu sob. Lalu wanita itu berbisik, "Tolong." Kemudian berbisik lagi, "Telepon polisi." Joe yang mengetahui maksud wanita itu langsung menelpon 911 saat kembali ke mobilnya. Dan sesaat setelah itu polisi pun datang ke lokasi dan berhasil meringkus pria penculik itu beserta sebuah pistol yang disimpan di mobilnya. Pria itu didakwa dengan penculikan disertai kekerasan. Tanpa kata. Terkadang kita hanya butuh untuk memperhatikan lingkungan sekitar kita untuk mengetahui seseorang sedang membutuhkan bantuan kita sob. Seperti kejadian di sebuah minimarket Kangaroo Express ini. Saat itu, seorang pegawai memperhatikan gerak-gerik aneh dari seorang wanita yang berada di dalam sebuah mobil yang terparkir tak jauh dari tokonya sob. Terlihat ada seorang pria bersamanya. Dan wanita itu tidak berkata apa-apa, hanya saja dia seperti memberikan isyarat bahwa dia sedang membutuhkan bantuannya. Waktu itu jam sudah menunjukkan pukul 1 pagi waktu setempat. Dan polisi yang cepat tiba berhasil menyelamatkan wanita tersebut yang ternyata adalah korban penculikan dari seorang pria bernama Jose Sandoval Ramos. Kejadian ini berawal saat wanita itu ditawari tumpangan oleh Ramos saat akan pulang ke rumahnya sob. Doi nggak curiga dengan Ramos sampai akhirnya Doi tersadar bahwa Ramos membawanya ke tempat yang tidak dia ketahui sob. Saat tengah beristirahat di sebuah toko, wanita ini melihat seorang karyawan toko yang tampaknya bisa menjadi harapan terakhir untuk menyelamatkannya. Dan dia beruntung, sebelum sesuatu yang buruk menimpanya, karyawan toko itu menangkap maksud dari wanita itu dan berhasil meminta bantuan polisi setempat. Surat dan batu nisan. Suatu hari, seorang wanita dari Portland bernama Julia Kate memesan satu set batu nisan untuk dia jadikan sebagai hiasan Halloween. Setelah beberapa saat sebelum Halloween, dia membuka paketnya dan menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tinta biru yang berisi permintaan tolong untuk menyampaikan surat ini ke Dewan HAM Dunia sob. Dan tertulis bahwa produk itu diproduksi di kamp kerja paksa Misanjia di Cina. Para pekerja di sini diperlakukan seperti tawanan, di mana mereka harus bekerja selama 15 jam per hari dan 7 hari dalam seminggu sob. Julia kemudian segera mencari informasi tentang lab itu, dan suatu hari surat kabar New York Times memberitahu Julia bahwa penulis surat itu adalah seorang pria bernama Sun Yi. Ia berada di kamp kerja paksa Misanjia seperti yang tertulis di pesannya. Akhirnya Julia pun tanpa ragu mempublikasikan temuannya itu kepada dunia dan memberitahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kamp itu sob. Ternyata Sanyi pernah meletakkan beberapa pucuk surat di kotak produk dan hasilnya nihil sob. Sampai akhirnya Julia berhasil mengerti apa yang dimaksud oleh Sanyi dan seluruh pekerja di sana. Setelah ceritanya ini viral, pemerintah Cina akhirnya mengumumkan untuk menutup kamp Misanjia dan membebaskan lebih dari 160.000 pekerja dari sana sob. Oke sob, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Dah.